Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aulia Nikmatullah dari Prodi Fisika Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen makhluk hidup. Berbicara tentang makhluk hidup juga berarti berbicara tentang ekosistem. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Berbicara soal ekosistem, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu, apa sih itu ekosistem menurut undang-undang? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 4 tentang pengelolaan lingkungan hidup, berbunyi bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Nah, kita kembali ke komponen ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu, apa sih bedanya? Apa sih itu biotik dan abiotik? Nah, biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Nah, komponen biotik itu terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup tak kasat mata atau biasa kita sebut dengan mikroorganisme, yang terdiri atas bakteri dan juga virus. Nah, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada produsen atau biasa disebut penghasil, konsumen atau biasa disebut sebagai pemakai, dan dekomposer atau pengurai. Nah, kita ke produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang punya peran untuk mengolah zat anorganil, kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Selanjutnya kita ke konsumen atau biasa kita sebut dengan pemakai. Nah, merupakan golongan makhluk hidup yang bergantung ke organisme lain. Itu dilakukan untuk bertahan hidup karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan anorganik menjadi organik. Kemudian hasilnya itu digunakan oleh produsen. Nah, selanjutnya kita ke komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, adapun unsur-unsur abiotik adalah yang pertama tanah, yaitu merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah juga berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. Yang kedua adalah udara. Yang ketiga adalah air, yakni merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. Air juga berfungsi sebagai menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Selanjutnya cahaya. Cahaya merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya ada bunyi, iklim, dan kelembapan. Nah, setelah itu ada fungsi abiotik. Fungsi utama komponen abiotik adalah sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi suatu spesies organisme atau makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Itulah tadi penjelasan tentang biotik dan abiotik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.